Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali ya berkuliah tentang pengelolaan kesehatan ikan ya atau manajemen kesehatan ikan ya. Jadi manajemen ini sangat penting karena apa? Karena baik di perikanan dan di peternakan ya, penyakit itu merupakan salah satu momok yang ditakuti oleh para petani dan peternak ikan. Jadi tingkat keparahan penyakit itu di kolam itu tergantung pada beberapa faktor-faktor ya. Dan harus kita pahami semua bahwa tidak semua penyakit yang menyerang ikan itu menular. Ya, bisa jadi ada dikarenakan racun, dikarenakan ketidakseimbangan nutrisi, ataupun pakan yang expired, pakan yang sudah rusak dan sebagainya. Ya, jadi wabah penyakit menular di kolam itu tergantung atau bergantung kepada interaksi tertentu ya antara tiga faktor yang kita sudah ketahui sebelumnya ya, yaitu inang ya, patogen ya, dan lingkungan kolam. Prinsip manajemen kesehatan ikan apa? Yaitu yang pertama untuk meminimalkan stres pada ikan budidaya. Ya, jadi dengan kita terapkan manajemen kesehatan ikan, maka stres pada ikan budidaya akan menjadi berkurang. Kemudian kita karantina ya, karantina wabah penyakit yang di kolam-kolam yang terkena dampak. Ketika kita tahu suatu kolam itu terkena serangan penyakit, maka dengan prinsip-prinsip manajemen kesehatan ikan kita akan melakukan upaya-upaya karantina ya, yaitu kita lockdown ya, kita tutup ya supaya tidak menular ke kolam-kolam yang lain. Kemudian prinsip manajemen kesehatan yang ketiga yaitu meminimalkan kerugian akibat wabah penyakit. Hal ini penting kenapa? Ketika kita tidak menerapkan manajemen kesehatan ikan yang baik, artinya lingkungan itu semakin uh, tidak baik dan ikan akan semakin mudah untuk terpapar penyakit, sehingga ujung-ujungnya petani akan rugi. Jadi dengan kita terapkan prinsip manajemen kesehatan ikan yang baik, maka petani itu akan meminimalkan kerugian akibat wabah penyakit. Kemudian apa tindakan-tindakan pencegahan umum ya yang harus kita lakukan ya, yaitu ya kita harus meningkatkan imunitas. Nah, ya supaya tidak terkena penyakit. Jadi sebenarnya manajemen kesehatan ikan dan manusia ini lebih kurang ya, atau tidak tak berbeda ya, tidak berbeda. Ya, artinya sama. Jadi eh, kita sudah paham bahwa dalam menjaga penyakit itu yang paling penting adalah kita yang pertama harus mencegah. Mencegahnya pertama apa ya? Harus kita cari bibit yang sehat. Kita beli dari balai atau dari pembudidaya pembibitan ikan. Kita pilih benih ikan yang sehat ya. Nah, apa ciri-ciri yang sehat, yang lincah, tidak cacat, kemudian tidak terkena penyakit. Kemudian padat tebalnya itu yang pas ya, jangan terlalu padat ya, karena kadang kerakusan manusia kita tebar ikannya terlalu padat sehingga menyebabkan daya dukung lingkungan budidaya semakin menurun. Lalu ya pengelolaan kolam yang tepat ya, bagaimana kita buat pematangnya yang bagus, kemudian kita buat inlet dan outlet yang bagus yang ada ya, kemudian memudahkan sirkulasi air dan sebagainya. Lalu rasio kualitas dan kuantitas makanan yang seragam ya. Jadi kita berikan pakan ikan itu sesuai dengan jumlah dan ukurannya serta nutrisinya sesuai dengan kebutuhan ikan berdasarkan umur. Kebutuhan nutrisi ikan larva, benih, dan pembesaran itu berbeda-beda, sehingga kita harus memilih rasio yang sesuai. Kemudian juga kualitas air yang bagus. Tentunya kita harus melakukan filter-filter atau treatment-treatment air sebelum kita uh, salurkan air tersebut ke kolam ya, baik itu kita filter dengan biologi, kimia maupun fisika, sehingga kualitas air yang dihasilkan itu
akan lebih baik. Lalu mencegah tubuh ikan dari cedera ya, apakah dalam proses kita penebaran ke kolam ya, kemudian kepadatan yang tinggi juga kita kurangi ya, karena ketika tubuh ikan itu ada luka ya, maka itu akan mudah terpapar oleh serangan penyakit ya. Jadi kita cegah dengan kita treatment ikan tersebut atau kita perlakukan ikan tersebut dengan baik ya, bukan dengan sembarangan. Kemudian untuk kita tahu ya apa-apa saja gejala umum penyakit ikan ya. Jadi yang pertama itu gerakan yang tidak biasa ya. Yang biasanya ikan itu mungkin jalannya slow, santai ya, maka kadang dia terlalu agresif, terlalu aktif, dan juga kadang dia terlalu slow ya, terlalu santai ya. Berenangnya di katakanlah di permukaan ya. Lalu tampilannya tidak normal dan nampak tidak sehat. Kita tahu ya ikan yang tidak sehat itu bagaimana ya, kayak warna kulitnya ya pucat, kemudian apa namanya kelihatan lah ya ikan itu kondisinya sehat atau tidak sehat ya. Lalu perubahan warna ya, saya sampaikan tadi yang warnanya mungkin cerah ya, kemudian menjadi pucat ya, ataupun menjadi warna-warna tertentu yang merupakan ciri-ciri khas penyakit tertentu ya. Film seperti menutupi di kulit ya, jadi kayak apa namanya kulitnya itu ada kayak bengkak ya atau bercak-bercak di kulit ya, kemudian insangnya itu kita lihat pucat, tidak merah darah seperti normal, bahkan ada bercak-bercak putih dan merah ya pada insang. Nah berarti itu gejala terkena penyakit, dan juga sekresi lendir yang berlebihan. Jadi ikan itu kayak apa banyak lendir ya yang dihasilkan di kulitnya. Jadi sumber-sumber ya penyakit menular itu ada dua, primer dan sekunder. Sumber primer itu sumber utama itu ikan yang sakit. Nah, ya, jadi dia berfungsi sebagai penular ya kepada ikan lain. Yang kedua, patogen yang menginfeksi melalui kontak langsung atau dengan membuang agen penyebab penyakit ke dalam kolam ya. Nah, jadi yang pertama ikan sendiri yang sebagai sumber penyakit, yang kedua patogen yang baik apa namanya dia terpapar atau masuk ke kolam. Lalu sekunder itu air yang berasal dari kolam ikan yang sudah terinfeksi, baik ya, kemudian lumpur juga ya, dan juga pakan ikan dan roda gigi ya. Roda gigi itu kayak untuk kita angkut pakan kan, nah kita angkut pakan ya, lalu kita bawa ke kolam yang sudah tercemar ya, kemudian kita bawa lagi ke kolam yang belum terinfeksi sehingga dia membawa patogen. Kemudian apa yang dilakukan oleh ikan ketika terserang penyakit ya. Jadi ikan itu dia punya resistensi alami ya. Jadi dia punya proses perlawanan alami yang dilakukan oleh ikan ya terhadap penyakit menular. Apa-apa saja prosesnya? Yang pertama, selaput lendir permukaan ikan itu akan disekresikan dari sel sehingga lisozim itu akan membunuh bakteri ya. Lalu enzim pencernaan juga ya yang dapat membunuh patogen. Lalu sel darah putih ikan itu akan membentuk fagositosis, yaitu proses dia memakan patogen atau benda asing atau mikroorganisme ya yang masuk ya ke dalam sel ya. Jadi kemudian darah ikan juga mengandung bakterisidin yang dapat membasmi semua jenis bakteri patogen ya. Lalu kita lihat jenis-jenis penyakit ya, ada parasit, bakteri, jamur, protozoa, cacing, lintah, dan kopepod ya. Itu adalah parasit ya. Kemudian non parasit ya, yang berhubungan dengan kekurangan nutrisi kan tadi ya. Baik itu perubahan lingkungan juga, faktor abiotik dan biotik. Gejala umumnya apa saja yang kayak kita sebutkan tadi ya, perilakunya itu menjadi tidak normal atau abnormal, apakah terlalu agresif maupun terlalu lemah ya, lalu berkurangnya vitalitas, artinya semangat untuk hidup ya, semangat untuk bergerak, semangat melakukan aktivitas itu berkurang ya. Nafsu makan juga ikan berkurang, dan bahkan ikan gagal makan, dia tidak bisa makan lagi karena
begitu besarnya serangan daripada bakteri. Kemudian ada lesion atau luka-luka ya yang ada di bagian luar, apakah di bagian kulitnya, ekornya, ya, bagian abdomennya, ya, termasuk bagian eh, katup insangnya dan sebagainya. Lalu kita akan membahas di sini yaitu penyakit bakteri ya. Umumnya ikan yang terkena bakteri itu sirip sama ekornya busuk ya. Nah, di gambar itu ya. Jadi dia ada kayak garis putih ya di tepi sirip ini. Lalu sinar sirip menjadi rapuh dan mulai pecah. Ya, jadi itu penyebabnya biasanya bakteri Aeromonas, Pseudomonas, dan Vibrio. Ya, perawatannya dicelup dalam larutan tembaga sulfat 500 ppm selama 1 menit ya, karena dia tidak boleh lama-lama. Lama-lama dia akan membuat ikannya itu berefek negatif ya. Jadi cukup 1 menit itu cukup untuk membunuh bakteri yang menjangkiti ikan tersebut. Kemudian ya basal ya. Jadi dia penumpukan cairan ya kayak apa gembung air begitu ya. Jadi tonjolan kondisinya ekstrapatalmik. Ya. Penyebabnya itu bakteri Pseudomonas punctata ini dia ya. Kita lihat ya ada benjolan ya. Kemudian dia juga ada tonjolan skala ya. Lalu kondisi ekstrapatalmik ya. Celupkan di kalium permangat 5 ppm selama 2 menit. Itu akan efektif membunuh ikan ya. Membunuh bakterinya. Lalu ada yang menyerang mata. Jadi penyebabnya ini bakteri Aeromonas liquefacens ya. Jadi kornea mata itu menjadi vaskular. Vaskular itu semakin dia membesar, kemudian buram lalu membusuk. Sama juga direndam pakai kloromesetin ya selama 1 jam selama 2 sampai 3 hari. Jadi dia berproses. Kemudian jamur ya ada disebabkan oleh saprolacniasis, ini memang umum ya. Jadi dia diikuti oleh ulcerasi atau pengelupasan kulit ya. Bahkan bisa menyebabkan bisa membuat pendarahan ya. Rambu-rambu itu keluar udara terkena. Jadi ini kayak ada hilia-hilia warna putih gitu ya. Dia menyerang ikan. Ya. Caranya untuk menjamur ini dicelupkan dalam selama 3 detik dalam 1 giling atau 5 sampai 10 menit di larutan garam ya 3% NaCl. Itu juga bisa membunuh jamur. Lalu protozoa ya ada penyakit ichthyotiriasis ya atau bintik-bintik putih. Ini kita lihat pada ikan ya berwarna bintik-bintik putih ya jamur ini. Jadi dia kayak kista putih ya, diameternya lebih kurang 1 mm pada kulit. Kemudian perawatannya ya itu 5 hari mandi dengan 2 ppm methylene blue ya, atau celup setiap jam dalam larutan formalin itu banding 5000 sama 7 sampai 10 hari ya. Lalu juga ada penyakit bisul, penyebabnya ini ya Myxobulus peverii. Gejalanya seperti bisul ukuran kacang hingga telur ayam di beberapa bagian tubuh. Kalian bisa lihat ya, ini adalah metode perawatannya. Lalu penyakit berputar ya kayak disebabkan oleh Myxobulus cerebralis ya. Jadi kayak ekor ikannya itu bengkok ya, itu jadi karena parasit ya. Caranya gimana? Harus desinfeksi kolam karena ini bahaya ya, berarti memang serangannya sangat besar. Kemudian ada Costia necatrix ya, jadi warna kulit lesi ya, berwarna kebiruan ya, seperti tidak beraturan. Begini juga perawatannya. Lalu juga ada serangan kayak cacing Trematoda Gyrodactylus ya. Gyrodactylus ini gejala warnanya memudar, fisik terkulai dan kulit mengelupas ya. Celupkan dalam formalin untuk perawatan. Dactylogyrosis juga hampir sama ya dengan Trematoda
ya, cukup dicelupkan formalin. Lalu juga ada penyakit bintik hitam, ya, Diplostomum sp, ya, noda-noda hitam kecil di daerah yang terkena. Kita bisa lihat di gambar, ya, kayak tai lalat tumbuh, ya, tapi padahal itu adalah jamur. Kemudian Kestoda cacing, ya. Nah, jadi cacing ini dia kadang ada yang panjang tuh kita lihat. Penyebabnya itu Ligula sp. Jadi gejalanya itu kusam, ikan sakit-sakitan, ya. Kemudian dirawat dengan asam pikrik selama 1 jam. Nematoda, ya, ini diserang oleh Pilometra dan Camelanus, ya. Lalu penyakitnya kusam, sakit-sakitan dan bengkak, dan dirawat dengan asam pikrik atau Di N-butyl tin oxide dengan kecepatan 50 mg per kg dengan kebetulan, ya. Cantopechala juga kita bisa lihat di sini, ya, penyebabnya apa, gejalanya, perawatannya, juga ada Hirudina, ya, gejalanya, perawatannya, ya. Lalu Copepoda, ya, yaitu umum terkena Argulus renea, hilangnya sisik dan timbulnya bintik merah, kerusakan insang, dan ini banyak, ya, terserang, ya, umumnya Argulus ini sama ikan mas, ya. Dan juga penyakit limfofisistis, ya. Ini penyakit virus, ya. Jadi penyakit virus itu ada namanya limfofisistis, itu iridovirus, ya, DNA iridovirus. Gejalanya lesu, ya. Jadi caranya adalah untuk kita sering ganti air, kita kurangi amonia dan nitrit dalam air, ya, untuk mengurangi stres, untuk membantu ikan mendeteksi dan mengecilkan tumor dengan dirinya. Lalu ada IPN, ya, nekrosis pankreas, dia menyerang pankreas, jadi membuat gejalanya itu warna ekor lebih gelap, ya. Berenang itu kayak memutar kayak tadi, ya, jadi spiral, ya. Penyebabnya adalah itu pasokan air yang tidak tercemar, ya. Jadi kita treatment airnya lalu kita isi dengan air tidak tercemar. Lalu penyakit gelembung gas, ya, saat nitrogen air dalam kondisi jenuh, ya. Jadi ini bisa membuat penyakit ini bisa membuat penyakit ini ikan yang terkena penyakit ini dengan sudut berenang dengan sudut 45 derajat, ya, dengan kepala mengarah ke bawah. Gejala lainnya adalah gelembung di bawah kulit, sirip, mata, perut, usus, dan, ya. Nah, jadi saya kira, ya, materi kita pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan untuk komen di channelnya, ya. Terima kasih, selamat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.